Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Pada kesempatan kali ini di pagi hari yang cerah ya, saya lagi ngecekin si Mio nih ya. Ini bagian CVT-nya sudah saya cuci-cuci sampai bersih banget, pokoknya udah clean banget karena sekarang saya harus mengecek komponennya secara berkala. Biasanya sih kalau saya itu ngecek CVT itu bagian CVT itu 3 sampai 4 bulan sekali. Kenapa harus dicek? Ya karena harus ada pemberian grease CVT, karena untuk CVT ini nggak boleh sampai kering ya, kecuali yang lain-lain nih. Ini nggak boleh kering nih, yang ada grease-nya di sliding shaft-nya nih, yang ada bearing-bearingnya juga di puli. Pokoknya nggak boleh sampai kering karena akibatnya bisa bahaya ya teman-teman nih. Ini kan ada alur si pin guide-nya. Nah, ini bisa timbul cowakan-cowakan kalau misalkan kalian telat aja kalau telat ngasih grease CVT. Jadi kalian harus nyiapin ini nih. Nah, ini grease-nya. Ini bagian primary ya. Ada primer, ada sekunder. Kalau primer ini buat puli depan. Nih, buat di sini nih ya. Kalau untuk secondary ini dalamnya buat secondary ya, cuma bungkusnya aja dari Honda. Ini buat bagian sini. Nah, jadi si pin guide ini kalau nggak dikasih pelumas bisa terjadi kayak gini nih kalau telat ya nih. Nah, si set sekunderinya ini kalau telat ini bisa jebol, bisa bolong. Ini cuma goresan halus aja, jadi ini normal ya. Nih, nggak sampai ada cekungan atau kasar. Terus kita harus ngecek juga si pinnya. Nah, saya ambil dulu. Nah, jatuh. Nah, ini si pinnya nih. Nah, pinnya ini pastikan masih bulat, masih bagus ya, terutama yang bagian sini karena yang langsung bergesekan ya. Aduh, ntar ngeblur. Nah, ini yang langsung bergesekan ya. Jadi kalau misalkan kalian telat pasti ini aus dan akhirnya timbul oblak. Jadi kalian perlu mengecek bagian alur pin guide dan pin guide-nya sendiri ya nih. Nggak boleh sampai aus. Yang aus gimana? Ini udah kecil banget. Yang aus bisa ininya, si pinnya atau si lubang alur pinnya nih. Nah, jadi kalau si lubang ininya sudah lonjong, sudah nggak bulat lagi, pasti kan longgar nih. Jadi timbul nanti oblak. Nah, ini nggak boleh oblak teman-teman. Kalau cuma dikit aus wajar ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalkan udah oblak sangat, itu harus ganti satu puli ini nih. Udah agak lonjong ya. Ini akibat telat biasanya. Kita coba masukin tes dulu karena berpengaruh ke buka tutup puli ya. Oke, masih aman, cuma oblak ada tapi dikit ya. Oke, jadi harus dicek lubang pin guide-nya ini, terus si pinnya, terus si alurnya tadi ya. Ini penting banget karena di puli belakang itu krusial banget. Nah, ini nggak boleh terjadi coakan atau aus. Ini ada dikit nih. Nah, bisa kelihatan ya di kamera. Nah, ini akibat telat nih biasanya. Tapi karena di sini masih lurus-lurus aja, saya rasa sih masih layak pakai. Oke. Terus kalian cek juga bagian pulinya juga sih. Sebenarnya ini pastikan selalu bersih kalau udah ngebersihin ya, jangan kena stempet atau oli atau grease. Nah, ini masih bagus, masih mulus. Terus ini juga ini mangkok kopling ini kalau misalkan kalian ini kotor atau ausnya nggak merata, itu gergel-gergel ya, atau terasa sensasi gredeg-gredeg ya. Ini penyebabnya nih. Kalau ini masih halus, ausnya juga merata ini ya, jadi masih oke banget. Terus kalian cek juga nih kanvasnya. Kalau yang original sih kayak gini ya, punya Yamaha. Biasanya saya kalau nggak pakai yang punya Yamaha, punya Sibit ya, yang karbu. Ini masih tebal karena baru ganti kemarin ya. Nih kayak gini 5 TL. Ini masih bagus kanvasnya. Kalian cek juga per-pernya. Terus di dalamnya ada sealnya, karet koplingnya nih di dalam sini nih. Pokoknya di bagian sini ada seal-sealnya, ada 3 ya teman-teman. Jadi kalian cek, kalau udah peang diganti aja. Lanjut ke bagian puli depan. Nah, ini juga dicek ya. Ini kalau misalkan udah cekung, udah harus udah orang Sunda bilang udah cekung aja, udah ngalogak gitu ya. Jadi ini harus diganti karena bukaan puli jadi nggak maksimal. Ini juga karena ini untuk si rumah rollernya sudah dibubut ya teman-teman. Jadi kayak gini. Berapa derajat? Nih bisa dilihat. Jadi ini memang untuk mendongkrak performa mesin ya dengan spek yang sekarang. Ini juga udah dicoak ya. Nih kayak gini. Kalian harus cek kalau misalnya ini udah aus,
biasanya ausnya nggak merata sih, tergantung pemakaian roller. Kalau saya kan rollernya silang, jadi biasanya ya ausnya juga agak beda. Nih yang ini lebih halus, yang ini lebih kasar. Nggak tahu kenapa, mungkin dari permukaan roller kali ya. Ini halus, ini lebih kasar. Ini lebih halus, ini lebih kasar. Nggak tahu kenapa ya seperti itu. Apakah kalau memang silang seperti itu? Saya nggak tahu juga sih. Oke, terus apa rollernya ya? Nah ini sama si slidernya ini dari Dokter Puli. Ternyata awet ya ini. Jadi bunyi yang tadinya tek 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 kayak gitu sekarang sudah hilang. Jadi ganti ini doang slider. Terus untuk roller ini silang. Ini pakai yang 8 gram apa 9 sih, ini saya lupa. 8 3, terus yang tiganya lagi ini 5 atau 6 gram ya. Dan ini pemakaian 3 bulan teman-teman nih, yang ini yang baru ya. Dan rollernya masih bulat nih, masih sangat bulat, tidak ada peyang, tidak ada penyok. Jadi terbukti roller ini tuh kuat banget si Daytona ya. Tapi kan baru 3 bulan ya, 4 bulan lebih lah. Nah belum ada peyang sih, biasanya sih setahun baru ada apa namanya, bopeng apa, baru ada aus gitu. Terus apa lagi yang harus dicek ya? Udah sih, selebihnya itu kalian harus bersihin bagian sini nih. Iya satu lagi bentar. Nah ini nih satu lagi ketinggalan. Ini juga si shutter clutchnya, one way nya ini juga harus dibersihin. Pelor-pelornya bentar, kameranya nggak pas. Jadi ini si one way ini harus dibersihin. Pastikan ini pernya masih bagus, si pelor-pelornya juga masih bagus. Terus dibersihin, dilumasin. Tapi dilumasinnya jangan pakai grease atau stempel, cukup pakai semprot WD aja, udah selesai gitu doang. Nah ini pastikan masih bagus ya. Oke, terus kalian cek di bagian CVT kalian ada rembesan atau enggak. Kalau rembesan sebelah sini biasanya seal krek as ya. Kalau ini masih nggak ada apa namanya, nggak ada rembesan, berarti masih bagus ya, karena ya baru juga. Nah ini juga dicek, ini normal sebenarnya, tapi kalau udah sangat oblak maju mundur itu udah parah bearingnya. Terus bagian sini juga, nah ini bearing udah ada kena nih, terdengar bunyi kasar, harusnya ser kayak gitu, ini apa, serak gitu. Nah kayak gitu, ini dicek juga oleng apa enggak ya. Kalau ini ada oblak dikit ya emang begitu sih rata-rata ya untuk Mio ini, tapi saya rasa aman aja. Terus kalian kalau lihat ada rembesan harus ganti packingnya nih biasanya ya, atau enggak seal. Tapi ini masih aman lah, cuma kotor aja nih, belum dibersihin bagian sininya. Terus yang mau saya ganti nanti tuh ini nih, belum saya ganti nih bagian mounting. Nggak tahu bearing, nggak tahu kalau bearing sih aman. Rasanya si karet mounting ini nih belum beli ya, harusnya mau ganti nih. Tapi ya udahlah, nanti aja next. Terus yang kalian cek apalagi ya, bearing, terus bagian tutup rumah CVT. Sebentar. Nah tutupnya ya, kalau ini pinionnya udah saya ganti waktu itu. Nah ini pastikan masih bagus, enak ya, masih halus banget tanpa krek, berarti masih oke banget untuk si bearingnya ya, aman. Per CVT, nah ini juga dicek, tapi ini masih baru sih teman-teman untuk pernya ya, belum lama juga nih, belum saya bersihin, tapi yang ini kelewat tadi. Jadi untuk per CVT ini saya gunain yang 1000 berapa saya beli lupa, bukan 1500, 1300 kalau nggak salah. Ini dari BRT ya teman-teman, karena umumnya sih pakai BRT. Roller itu lama banget pakai BRT, sekarang ganti, pengen nyoba yang lain aja sih. Nah ini warnanya hijau, kalau ada hijau, ada abu kalau nggak salah, terus ada biru, mungkin macam-macam ya, ada kuning, ada putih, itu masing-masing menandai berapa RPM. Ini setingkat lebih keras dari orinya teman-teman ya, lumayan lah, masih lumayan. Nih yang orinya nih. Nah ini yang orinya, kita cek segini. Ini udah agak lentur dikit sih sebenarnya. Nah kurang keras sih kalau menurut saya, kurang tak gitu. Kalau yang ini, yang bawaan enak sih. Ini juga ntar, tingginya sama nggak? Lebih tinggi sedikit. Yang ini nih yang hijau,
Saya sih ngerasa ini lebih menekan, nggak tahu kenapa ya. Ini lebih lemah nih. Ternyata waktu awal-awal ini keras banget, tapi karena dipakai kena panas dan lain-lain, ternyata lebih sedikit agak lemah. Yang ini malah malah enak ya. Pakai ini yang ini lagi kali ya, nggak tahu deh, nanti deh. Karena ini juga masih layak pakai, ini masih layak pakai ya. Cukup dirasakan aja sih kalau saya ya. Oke, Persivity udah dicek, semuanya udah dicek, ini udah. Terus apalagi ya yang harus dicek? Udah sih, yang pasti komponen-komponen CPU itu yang paling krusialnya ya yang ini aja sih. Sebentar, susah banget. Nah, bagian bearing ini dicek juga. Ini masih bagus. Kalau udah kasar biasanya udah krek 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 krek, udah nggak mulus saat diputer ya. Terus apa aja yang harus dikasih pelumas selain apa namanya? Nih, apa bushing ini ya. Terus pin guide ini sliding shape. Ini kasih olesan tipis nanti. Ada lagi bearing di sini nih. Nah, ini juga dikasih pelumas di dalam sini ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini di pagi hari ini. Sekarang saya mau ngasih greasivity, terus mau rakit lagi. Di video sebelumnya sudah ada lah untuk pemakaian grease dan juga untuk rakit-rakit kayak gitu. Oke, see you, bye bye, next time. Assalamualaikum.